Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi bagi kita nama adalah doa. Kasih nama yang baik-baik. Jangan nama asal-asalan. Nama yang paling bagus adalah nama mengambil dari Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, nama dia juga. Muhammad, nama dia juga. Toha, nama dia juga. Yasin, nama dia juga. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Sebelum dia datang ke alam dunia ini, Nabi Isa sudah menyebutkan namanya. Apa kata Nabi Isa? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nanti akan datang Nabi akhir zaman sesudah aku, namanya Ahmad. Waktu di langit namanya terkenal Ahmad, setelah di bumi namanya terkenal Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang paling bakhil? Siapa yang paling pelit? Orang yang ketika namanya disebut dia tidak mau berselawat. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ibu jangan nanti kasih nama anak yang macam-macam. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan kepada nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Adapun yang perempuan, Khadijah, Aisyah, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Tapi nama orang sekarang diambil nama artis. Oh, nama artis. Tak usah saya sebut. Nanti viral pula nama artis tuh. Sebut nama artis. Siapa namanya? Nama artis. Ditengok anak hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula pada orang sekarang. Zaman dulu kalau mengambil nama anak ditanya ke ulama. Ini namanya bagus apa tidak toh? Tuan Khalifah, Tuan Mursyid-Mursyidin, dikasih nama, didoakan. Nah, ini sekarang enggak, buat nama asal-asal, campur-campur nama suami, nama laki, gabungkan. Nama suami Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak, saya tersinggung gara-gara itu. Nah, inilah pentingnya kita. Jadi ini namanya kepenuhan dan semua nikmatnya penuh. Jamaahnya datang penuh, betul? Kalau ada tablik akbar malam penuh di masjid biasa. Kenapa? Masjidnya ketek, masjidnya Sony, masjidnya kecil. Kalau ada tablik akbar di stadion malam biasa, sejuk, dingin. Tapi tablik akbar di musim panas, di tengah matahari terik, tapi tetap penuh. Itu hanya ada di kepenuhan. Allahu Akbar. Kalau dipuji cepat-cepat Allahu Akbar. Jangan diam. Karena kalau diam datang setan berkembang lubang hidung. Nah, begitu juga ibu kalau dipuji orang. Ibu jilbabnya bagus ya, alhamdulillah. Bapak ganteng ya, alhamdulillah. Gitu. Ibu juga kalau dipuji orang, ibu anaknya cantik ya, alhamdulillah. Gitu. Jangan ibu anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya. Kepenuhan ini nama, bukan sembarang nama. Pengajian jamaahnya penuh dan nikmatnya juga penuh. Dikasih orang yang rezekinya berlimpah tapi suka bersedekah di kepenuhan. Dikasih anak menuntut ilmu sampai ke Makkah, pulang membangun pesantren di kepenuhan. Mudah-mudahan sampai hari kiamat kepenuhan ini tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tablik akbar dibuat, Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, menyambut satu Muharram, halal bihalal. Kalau ada yang membid'ahkan Maulid Nabi, bid'ah, nuzul Quran, bid'ah, Isra Mi'raj, bid'ah, halal bihalal, bid'ah. Bapak Ibu berhenti atau lanjut? Lanjut. Sampai kapan? Sampai dia sampai nyopone. Sampainya bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama mati. Siap buat Maulid? Siap Isra Mi'raj? Siap tahlil? Siap bersuluk? Siap baca Yasin?
Siap halal bihalal? Saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena di tengah panas terik berkipas, dari mulai kipas yang dibawa dari rumah sampai kardus sampai kue kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tetes peluh keringat kita siang ini akan dibalas dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kabarnya Bapak Ibu tadi datang ke sini jam 12, betul? Hah? Jam berapa? Jam 10. Masya Allah. Kenapa jam 10? Rupanya salah jadwal. Bukan salah jadwal Pak Ustadz, karena kami ingin mendapatkan pahala jihad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dilipat gandakan Allah pahala kebaikannya sesuai dengan langkah kakinya, sesuai dengan langkah kakinya insyaallah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Mohon maaf Pak Ustaz, saya kemarin tadi naik motor, setiap tetes bensinnya, mohon maaf Pak Ustaz, saya pakai solar, setiap tetes solarnya, mohon maaf Pak Ustaz, saya pakai Dexlite, payah betul lah ceramah. Semuanya dibalas Allah kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Hari ini momen kita adalah halal. Selama ini banyak tutur kata menyinggung perasaan, cakap Abdul Somad yang mungkin tidak tepat, yang kurang adab. Maukah Bapak Ibu masyarakat kepenuhan Rokan Hulu memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Itulah inti daripada halal bihalal. Betul. Maukah Bapak Ibu saling memaafkan silap salah? Kadang kita berdekat rumah, cakap, tutur kata, saya tidak pernah menyinggung perasaan Pak Ustadz, saya tidak pernah ngomong bicara. Memang mulut tak bercakap, tapi jempol hampir sebesar jempol kaki main di grup Instagram, WhatsApp, grup WhatsApp. Betul. Banyak kata-kata kita, tulisan kita di situ yang merusak hubungan ukhuwah Islamiyah. Maka dengan adanya halal bihalal ini tersambunglah lagi tali silaturahim insyaallah. Salatullah salamullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin, tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kusabi ada dokter hewan, makin banyak hewan-hewan tadi berdatangan. Ini grup hadrohnya apa namanya dek? Hah? Rajul syafa'ah. Rajul artinya laki-laki, syafa'ah artinya pertolongan. Jadi kalau datang mereka ini maka dapat syafaat Nabi Muhammad kita insyaallah. Ibu kalau nanti dapat menantu menikahkan anak, jangan lagi undang grup musik, jangan lagi ada keyboard tunggal, tapi undang hadroh Rajul Syafa'ah. Siap? Udah ku iklankan. Masalah persennya nanti kita bicarakan. Bapak nanti kalau menikah anak bapak, bapak pun nikah tak bapak. Betul Bu? Betul katanya Pak. Undang nanti grup Rajul Syafa'at. Ini kadang jilbab udah panjang, baju udah panjang, sudah pengajian, sudah berzikir, sudah ke masjid, pas anak nikah, teng teng teng, lagunya la ilaha illallah. Kiang racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Apa ini? Tapi kalau ada grup hadrah, tidak ada alasan bagi masyarakat Rokan Hulu, bagi masyarakat kepenuhan masih pakai keyboard tunggal. Siap mengganti keyboard tunggal dengan hadrah? Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Acara nikah itu acara yang suci,
mempelai laki-laki itu bersyahadat di depan suami, di depan calon mertua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Didoakan dengan khutbah nikah, didoakan oleh Pak Kua dan ulama. Jangan dinodai dengan penyanyi dangdut rok pendek. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Betul yang saya cakapkan, Ibu? Terserah Ibu, mau bilang tak betul pun tak apa-apa. Yang menyanyi pakai rok pendek, yang menonton atu-atu, menengok penyanyi meniti air liu, menengok bini meniti air mata. Tahu Ibu ni, tapi dalam hati aku ni gitu. Orang kepenuhan ini tinggal di negeri 1000 suluk. Negeri 1000 suluk Rokan Hulu adalah negerinya para ulama. Kalau sudah disebut Rokan Hulu, ini adalah tempatnya tarekat Naqsabandiyah. Betul? Kalau sudah disebut Rokan Hulu, ini adalah tempatnya orang berzikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Makanya menjadi orang Rokan Hulu itu kebanggaan. Bapak Ibu bangga menjadi orang Rokan Hulu? Dulu orang bangga dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Dulu orang bangga dengan Syekh Ibrahim Al-Khalidi Naqsabandi. Dulu orang bangga dengan Syekh Ismail Al-Khalidi Naqsabandi. Sekarang rupanya Rokan Hulu tetap membanggakan. Apa yang membanggakan? Sekarang orang Rokan Hulu tetap bangga karena Islamic Center terbaik se-Indonesia tahun 2015 berasal dari, tak tahu pula orang Rokan Hulu. Orang dari Sumatera Barat datang ke Rokan Hulu. Orang dari Sumatera Utara datang ke Rokan Hulu. Lebih dari 1 juta wisatawan religi datang ke Rokan Hulu. Kita mesti jaga kebanggaan ini. Ibu bapak siap menjaga Rokan Hulu? Tapi sebagai masyarakat kita tak bisa. Saya hanya sekedar ceramah, marilah kita bangun masjid. Tak bisa. Mari bangun masjid. Pakai kotak sallallahu ala Muhammad. Tengok kotak 2000 perak. Tapi kalau dengan kekuasaan, dengan politik, maka insya Allah berdirilah Islamic Center, Islamic Center, Islamic Center, Islamic Center di 12 kabupaten kota Seriau, insya Allah. Bisa apa tak bisa, Bu? Dengan syarat Pak Ahmad mesti menjadi gubernur, katanya Pak Ahmad. DPR RI dulu. Itu tesnya. Ini memang betul lama nampaknya ceramah ini Pak Ahmad. Disediakanlah 1 kotak tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sekarang diserang oleh warnet, game online, narkoba, ganja, sabu-sabu. Sampai lebih parahnya lagi, lem kambing. Tapi insya Allah di kepenuhan ini anak-anaknya akan selamat. Akidahnya tidak terkena Wahabi, tidak terkena Syiah, tidak terkena aliran sesat, tidak liberal. Karena anak-anaknya didaftarkan di pesantren Basma Darul Ilmi Was Sa'adah, insya Allah. Tahu Ibu pesantren ini di mana? Pesantren terbesar di Riau, terluas, terbagus, tercantik. Ustaz tahu dari mana? Aku udah ke situ. Jangan sampai orang kepenuhan tak tahu. Jangan sampai orang Rokan Hulu nanti pergi ke Bengkalis, pergi ke Siak, ditanya orang, tahu pesantren Basma? Kami tak tahu, padahal orang jauh-jauh datang dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat menyekolahkan anaknya. Beruntung betuah orang kepenuhan. Mau ke Islamic Center? Dekat. Mau masukkan anak pesantren? Dekat. Mau berzikir bersuluk tarekat Naqsabandiyah? Ada. Maka nikmat ini kita syukuri dengan alhamdulillah. Panas-panas sikit, alhamdulillah. Berkeringat-keringat sikit, alhamdulillah. Lelah kipas tak apa-apa, alhamdulillah. Laki dilarikan pelakor, apa pula alhamdulillah. Innalillah lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, walau anna ahlal qura, kalau penduduk kepenuhan amanu beriman, wattaqau bertakwa,
la fata'na alaihim barakatin, kami bukakan barokah bumi kepenuhan ini. Mana buktinya barokah? Kebun kelapanya lebat, betul? Ustaz tahu dari mana? Itu kelapa lebat. Sawitnya menghijau, betul? Tahu dari mana? Itu sawit di belakang. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhaznahum, kami cabut nikmat ini. Jangan sampai nikmat ini dicabut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelapa kita tetap subur, amin. Mudah-mudahan tanaman sawit kita tetap melimpah ruah, amin. Tapi jangan sampai ada tetangga kelaparan tak makan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Ada orang kepenuhan tak makan. Kalau sampai ada orang kepenuhan ini yang tidak makan, anak yatim fakir miskin, maka satu kampung ini kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah lamalah mengisi ceramah halal bihalal, tapi rasanya halal bihalal kepenuhan inilah yang paling sah. Kenapa? Karena ketua panitianya Pak Sawal. Di tempat lain kadang halal bihalal tapi panitianya Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang banyak ini mesti kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai kita diam saja melihat perbuatan maksiat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Alhamdulillah, perempuan-perempuan di kepenuhan semuanya berjilbab. Anak-anak kecil pun berjilbab, Pak. Anak-anak kecil berjilbab. Ada yang tak berjilbab? Oh, laki-laki. Anak-anak didatangkan semua datang pengajian. Ibu-ibu membawa anaknya. Anaknya menangis, belikan es. Anaknya menangis, belikan balon. Emaknya pula menangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang hadir di bawah ini, inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Rokan Hulu di masa akan datang. Kalau masih ada anak-anak datang pengajian, selamat insya Allah kepenuhan ini di masa akan datang insya Allah, amin. Nih anak-anak Sony, anak-anak kecil yang datang ini mereka inilah yang akan jadi panitia halal bihalal tahun 2053 nanti. Aku datang ini sekarang 2023, 2043, 2053. Siapa di antara kalian nanti yang jadi ketua panitia? Angkat tangan. Tak pula ada yang mau. 2053 mereka ini akan menelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke Penuhan, Tanjung Padang. Dulu waktu kami masih kecil Ustaz tausiah. Insya Allah saya datang. 2053 saya datang lagi kemari. Waktu itu umur saya udah tua betul. Ibu-ibu ini meninggal semua. Itulah hebatnya orang kepenuhan nih. Saya bilang meninggal, ketawa dia. Di tempat lain mana bisa begitu? Meninggal apa katanya kamu? Di kepenuhan ibu-ibu ini meninggal. Itu kan menunjukkan hatinya bersih itu, betul kan, Bu? Iya katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebersamaan kita siang ini bukan hanya sekedar ramai-ramai sejenak. Saya tidak mau selesai ini. Macam mana tablik akbar di kepenuhan dengan Ustaz Somad tadi? Sampah macam gunung. Nanti selesai acara ini siap kita buang sampah pada tempatnya, siap kita jaga ketertiban. Karena kalau nanti ada yang salah-salah, apa kata orang? Itulah gara-gara Ustaz Somad itu, aku juga yang kena. Datang balik lalat tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah Ustadz Somad bisa menyuruh bapak ibu membayar zakat semuanya? Tak bisa. Bayar zakat, tak bisa. Tapi dengan satu kekuasaan orang bisa bayar zakat. Tidak perlu pakai ceramah, tak perlu pakai khutbah, tak perlu pakai tausiah, orang bisa membayar zakat. Dengan cara apa? Keputusan pemerintah. Provinsi Riau, gubernur, Kabupaten Rokan Hulu, bupati. Begitulah pentingnya politik kepemimpinan. Siapa yang mengangkat gubernur? Ibu. Yang mengangkat gubernur Riau ini ibu. Betul, Bu? Ibu yang mengangkat. Kok bisa kami, Pak Ustadz? Karena yang paling berpengaruh di rumah adalah ibu. Buktinya apa? Ibu bisa mengancam bapak-bapak. Pilih kau, Bang. Kalau tidak, betul tak, Bu? Betul kata ibu nih. Sekarang yang paling dicari orang sekarang adalah ibu-ibu. Kalau ada orang mau jual kulkas, ada orang mau jual kosmetik, ada orang mau jual produk, yang dicarinya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Karena bapak ini asal ini ya, Bang? Iyalah. Beli ya, Bang? Iyalah. Gaji abang untuk aku semua ya? Iyalah deh. Ini 2.000 untuk abang, untuk parkir sama kencing. Iyalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau bapak kebetulan, ibu ini asik bertanya, abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Mana kunci motor? Mana duit sawit? Mana belanja? Mana peci? Kenapa tak sembahyang? Bapak mesti bersyukur. Kenapa? Karena ini adalah bidadari yang dikirim dari surga. Betul, Bu? Kalau ada bapak merasa tersiksa, saya tersiksa betul dengan istri saya ini, Pak Ustadz. Ditanyanya sholat saya, dikasihnya ke saya kain sarung, disuruhnya sholat ke masjid, dimintanya duit sawit bayar zakat. Saya azab betul hidup nih, Pak Ustadz. Bapak sabar. Kalau ada istri bapak nih merepet, abang di mana? Pulang sama siapa? Jalan sama siapa? Jangan begini. Macam mesin pompong rusak. Bapak merasa tersiksa, bapak merasa udah kena azab. Sabar. Orang yang nasibnya macam bapak ini nanti dikubur tidak kena azab kubur lagi. Waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, nanti kau tidak usah azab, ini udah terlalu azab di dunia. Ibu siap merepet? Tahankanlah, Pak. Siap, kata mereka. Ibu punya peranan yang luar biasa. Itulah maka saya pindah dari tempat Pak Ahmad, pindah ke bawah. Salah satu sebabnya saya tak mau membelakangi mereka. Di situ ada Syekh Fadli, pimpinan Ma'had Basma. Di situ ada orang-orang hebat luar biasa. Segan saya membelakangi mereka. Oh, membelakangi mereka? Ini adik-adik saya. Kami sebaya-baya sedikit-sedikit beda. Mereka 15, saya 25, kan tak terlalu jauh. Kalau di sana segan saya. Di sini. Ya, tapi ada pesan lain. Kenapa? Karena kalau saya menceramahi 100 laki-laki, 100 laki-laki, yang mendengar cuman 50. Yang 50 lagi. Dari yang 50 yang mendengar itu, yang sanggup menyampaikan ke rumahnya tinggal 20. Dari yang 20 itu yang didengar bininya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang ditakuti bininya tinggal 2. Tapi kalau saya sampaikan ke perempuan, ada 100 perempuan sampai ke rumah menjadi 200. Kenapa? Suaminya ikut mendengar. Kalau saya sampaikan ke 100 perempuan, pulang ke rumah diceritakannya ke suaminya jadi 200, disampaikannya ke anaknya jadi 300, disampaikannya ke menantunya jadi 400, disampaikannya ke cucunya. Berapa jadinya? 450. Karena yang 50 baru pengantin baru. Begitulah pentingnya perempuan. Mana yang lebih penting, laki-laki apa perempuan? Tengok dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang merasa, Bapak anaknya berapa? Anak saya 3, Pak Ustadz. Tapi perempuan semua. Kenapa mesti pakai tapi? Menjadi perempuan adalah kehormatan dan kemuliaan. Karena surga di bawah tapak kaki. Belum dapat saya hadis lagi. Surga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada. Al jannatu tahta aqdamil ummahat.
surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya bekudis. Begitulah hebatnya. Jadi kalau ada bapak nih yang macam-macam, Bu, bapak nih yang tak betul, ibu jangan khawatir, tinggal antarkan ke pos. Posnya sudah dekat. Nah, itu dia, posko pelayanan sunat. Bukan main-main, memang serius kok. Ada Pak Ahmad, sunatnya 2 kali. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Alah Pak Ustadz, Pak Ustadz suruh pula lelaki kami ke posko sunat, sedangkan potong yang pertama itu aja hampir habis ke timur. Ibu kalau ketawa agak tahan-tahan sedikit, jangan terlalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang kepenuhan ini bangga atau tak bangga? Bangga. Menjadi orang kepenuhan ini bersyukur apa tak bersyukur? Bersyukur kepada Allah. Pemimpinnya adil dan amanah, dibangunkan Islamic Center, orang kayanya dermawan, suka bersedekah. Jadi Bapak Ibu, anak-anak ini kita didik baik-baik. Masjidnya menjulang tinggi, menaranya 4, kubahnya 1. Di tempat lain membuat menara 1 aja pun tak siap, tapi di kepenuhan 4 menaranya, cantik dan megah, masjidnya besar. Saya heran juga tadi, kenapa lah acaranya tak dibuat di dalam masjid? Kenapa mesti di tanah lapang? Tapi lama-lama saya pikir, ini kalau jamaah sebanyak ini masuk ke masjid, meletup masjid itu. Jadi memang sudah tak salah lagi panitia membuat di tanah lapang. Ini sekaligus geladi latihan wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki bisa wukuf di Padang Arafah melaksanakan haji. Kabar terakhir, orang Indonesia, orang Riau membayar 2023, berangkatnya tahun 2050. Jadi kalau siapa sekarang umur 50, bayarlah, nanti berangkat umur 80. Jadi anak-anak muda, kalian sekarang berumur 20, bayar sekarang ONH, ongkos naik haji, nanti berangkat umur 20 tambah 30, umur 50, masih muda. Ibu-ibu pun masih, saya nih Bu, mohon maaf, saya ini mata saya agak tak, jadi saya nampak saya ini di muka ini tak bisa saya bedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama jenis semua. Mudah-mudahan ini masih muda-muda semua insya Allah. Yang penting bayar. Untuk apalah kami bayar lagi Pak Ustadz, kami pun tak akan berangkat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya insya Allah sampai. Mudah-mudahan sampai kita ke kota Makkah nanti melantunkan talbiyah insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Makin bertambah binatang yang datang, datang pula harimau sama zebra saya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bukakanlah pintu rezeki orang kepenuhan supaya bisa pergi haji dan umrah. Ustaz Somad berangkat umrohnya kapan? Ustaz Somad berangkat umroh tanggal 4 Oktober, umroh akbar bersama 2000 jamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita jumpa di Makkah Madinah insya Allah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pejabat-pejabat, saya tak ada bilang gitu Pak Ahmad. Yang punya kebun sawit, yang punya kebun gotah, polisi, awas kalian kena tilang. Polisi, tentara, TNI, Polri, Satpol PP kalau meninggal dunia pakai seragam, seragamnya lepas, pistol tinggal, yang dibawa tinggal pistol air, menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Pula ketawa ya. Ibu cinta sama bapak, ibu sayang sama bapak, ibu kasih sama bapak. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas pak. Yang kita bawa mati bukan jabatan, yang kita bawa mati bukan harta, yang kita bawa mati bukan kuasa, yang kita bawa mati hanya amal soleh, bukan somat. Lalu kalau kita mati bawa amal soleh, untuk apa Pak Ahmad mau jadi anggota DPR RI Komisi 8? Untuk apa dia mau jadi gubernur Riau? Untuk apa Pak Haider, Dr. Ewan Haider mau jadi DPD? Untuk apa mereka mencalon? Untuk apa Pak Kapolsek datang? Untuk apa? Mereka ini mau dapat jabatan itu, dengan jabatan itu dia bisa beramal Kalau cuman jadi bupati, cuman bisa bangun satu masjid. Untuk membangun Islamic Center di Pekanbaru tak bisa. Kalau cuman jadi bupati Rokan Hulu, tak bisa dia membangun seluruh Riau. Kalau hanya untuk pribadi, Pak Ahmad ini udah cukup. Apalagi mau dicarinya? Istrinya udah ada, anaknya udah ada. Tak mungkin dia mau nikah lagi. Betul ini. Jadi yang mau diperjuangkannya ini adalah mengangkat harkat martabat orang Riau. Ibu siap mendukung? Bapak siap mendukung? Saya anjurkan yang mendukung Pak Ahmad bapak aja. Ibu tak bisa mendukung karena tak mahram. Cukup mencoblos saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ini betul apa salah? Kalau ada yang mengatakan, Ustaz Somad, gak usah main support, gak usah mengendorse Pak Ahmad, tak usah mendukung Pak Ahmad. Lalu siapa lagi yang mau kucalonkan, guys? Ada orang baik, ada orang bagus, ada orang soleh, sholat berjamaah, berpuasa sunnah, dia peduli pada fakir miskin, dibangunkannya sekolah tahfiz Quran, dibangunkannya Islamic Center, dia membangunkan sekolah gratis, dia memperdulikan anak yatim duafa. Kenapa kita diam? Aku tak bisa melakukan itu karena aku tak ada kekuasaan, lalu kupilih orang yang menurut aku baik. Salah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di kepenuhan ini seleranya macam-macam. Ada yang berpikiran, aku biarlah kepanasan asal nampakku Ustadz tu dari doke. Tapi ada pula yang berprinsip, aku tak penting Ustadz tu doke, yang penting aku bisa sambil minum es. Itu yang di belakang-belakang. Kata yang satu lagi, aku tak penting nengok Ustadz tu doke, aku tak penting minum es, yang penting aku bisa duduk di atas. Itu yang di atas pondok tu. Angkat tangannya. Masya Allah. Insya Allah semuanya dapat pahala. Abdul Somad yang dapat tenda, Abdul Somad yang disediakan mimbar, Abdul Somad yang disediakan karpet, Abdul Somad yang disediakan kue-kue makanan, Abdul Somad yang disediakan semangka walaupun masih dalam plastik, belum tentu lebih mulia daripada jamaah yang tak dapat tenda, jamaah yang duduk di atas rumput. Boleh jadi jamaah yang duduk di atas rumput yang tulus ikhlas itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata dia. Memang jamaah kepenuhan ini orangnya lurus-lurus. Ihdinas siratal mustaqim memang. Jadi kalau ada anak lajang yang belum punya istri, carilah orang kepenuhan. Mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang gadis-gadis dijumpakan dengan jodoh yang soleh-soleh. Yang bilang amin yang belum berbini aja. Iku anak lo tiku, amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
Tak bisa mereka menyesuaikannya karena Ustadz ini laju 120. Kalau gitu kita kurangi sedikit, naik kap 70. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya sudah ceramah 45 menit, kamera anak-anak ini tetap menyala. Coba tengok kan, hidup tidak handphonenya. Anak kecil bisa fokus mendengar ceramah hampir 1 jam. Itu hebat apa tak hebat? Hebat. Yang hebat itu anaknya atau emak ayahnya? Emaknya hebat, ayahnya hebat. Bapaknya soleh, ibunya solehah. Karena bapaknya soleh, ibunya solehah, maka lahirlah keturunan yang soleh-soleh yang akan memimpin Indonesia di masa akan datang, insyaallah. Amin. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Amin. Orang kepenuhan nih kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Oh, itu mobilnya bagus-bagus. Sebagian masih kredit Pak Ustaz. Mudah-mudahan lu cepat lunas. Sekarang ada orang, kalau dihitung di rumahnya itu semuanya kredit, dari mulai kulkas kredit sampai kompor kredit. Satu-satunya yang lunas cuman bininya itu yang lunas. Karena Pak Kua menyuruh lunas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat salat dan sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh kredit juga semua. Jangan terlalu jadi masyarakat konsumtif. Lebih baik kita hidup sederhana, walaupun sederhana tapi tidak dililit hutang. Ini kenapa jamaah ini bisa tertawa lepas? Karena orang kepenuhan tidak ada hutang. Betul Bu? Betul. Makanya Ibu itu ketawa. Kalau orang ada hutang tak bisa dia ketawa. Pas mau ketawa, tak jadi. Nah bapak-bapaknya lepas semua ketawanya. Kenapa? Karena dia tidak ada hutang. Ya Allah, orang kepenuhan yang ada hutang tolong lunaskan ya Allah. Wah, banyak juga yang hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau siang ini ada yang mendengar ceramah Ustaz Somad, dia ingat, alhamdulillah. Kalau ada yang tak ingat, jangan khawatir. Ceramah ini direkam pakai kamera. Ini akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu selalu menengok Ustaz Somad di YouTube. Selalu. Sampai ada bapak-bapak di Pekanbaru yang marah sama bininya. Pulang dia jam 12 malam, tiba-tiba didengarnya suara Ustaz Somad di kamar bininya. Dibukanya pintu, jangan lagi ada Abdul Somad di antara kita. Dikirimnya WA ke saya. Pulang aku tadi malam, Mat, ku tengok biniku menonton kau ceramah, padahal aku Ustaz. Kau pula yang ditontonnya. Ada handphone yang saya simpan nomornya dalam, tapi tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau ada istri bapak mendengar ceramah Ustaz Somad, bapak setuju apa tidak? Aku tak ada mengajak yang tidak-tidak, Pak. Aku mengajarkan mereka supaya berjilbab, supaya berpakaian panjang, menutup aurat, jangan banyak menuntut suami. Bagaimana supaya mereka menjadi istri solihah? Kalian yang bisa mengajar istri, ajar. Tapi kalau kalian tak sanggup, maka silakan belikan paket 2 giga. Setuju, Bu? Setuju mereka. Kami di kepenuhan ini sebenarnya udah selalu menonton Ustadz. Kami datang nih bukan untuk dengar ceramah, kami cuma mau nengok mana orang yang menghabiskan paket kami itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang sedap ikan gulamo. Bisa diteruskan? Nanti waktu saya bilang memang sedap ikan gulamo. Suai gitu ya. Memang sedap ikan gulamo. Ikan gulamo di tepi kundur. Ceramah ini tak bisa lamo-lamo, sebab makeup ibu-ibu bisa luntur. Tidak ada orang kepenuhan yang bermakeup, Pak Ustadz. Ini wajahnya ini murni asli. Lalu kenapa dia putih-putih?
Ini bekas air wudhu Pak Ustaz. Oh, jadi orang kepenuhan ini cantik-cantik karena bekas air wudhu. Iya. Jadi kau anggap orang lain itu tayamum semua. Abdul Somad ceramah sudah 50 menit. Mereka tidak lagi heboh melap-lap. Tapi di tempat lain begitu ceramah 15 menit asik lap-lap. Begitu dilap, kawan di sebelah senyum, dia pun senyum. Rupanya yang disenyumkan kawan hilang udah alis mata tuh. Gara-gara mencukur alis mata. Padahal dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahul wasimat, Allah melaknat orang tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, yang mencabut alis bulu mata, wal mutafallijat, yang mengotak-atik merubah gigi, memotong gigi, merapat merenggangkan gigi. Dulu kawat untuk jemuran, sekarang gigi berkawat. Kawat berwarna-warni, hari Senin hijau, hari Selasa coklat, menyambut Pak Ahmad biru. Tunjukkan Pak Ahmad. Tapi orang kepenuhan tak ada yang model begitu. Semuanya tulus. Ini sekarang banyak orang hidung mancung, dagu mancung, rupanya isinya kresek. Namanya oplas, operasi plastik. Hidung plastik, dagu plastik, bulu mata plastik, alis plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Orang kepenuhan ada yang begitu? Tak ada. Ibu cantik bukan karena plastik, ibu cantik bukan karena make up, ibu cantik karena taat pada suami, karena beriman kepada Allah, karena sholat doa minta rezeki, karena tahajud malam, sholat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya tak usah sebutkan kalau sholatnya di masjid, nanti didengar kawan. Jangan pula sebut usolli sunnatal hajat, jangan sampai lakiku ni gatal kali lillahi ta'ala Allah. Ditanya sama siapa? Ya Allah, jagalah bapak-bapak nih ya Allah. Jaga hatinya supaya jangan menengok bini tetangga ya Allah. Kuat amin ibu nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya berteriak-teriak? Aku bukan tak bisa ceramah pelan, bisa. Marilah kita jaga persatuan, ukhuwah kita. Ada hari baik, bulan baik ini kita sayang. Kapan kita mati? Bisa, bukan tak bisa. Tapi kenapa saya berceramah berteriak? Ini jam 3:10, ini jam genting besti. Ini jam genting ini. Jam-jam segini ini biasanya kuda nil sudah mulai keluar. Tapi dari tadi aku berceramah, mataku memandang ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, tak satu pun yang menguap. Ini menunjukkan orang kepenuhan sehat-sehat. Kalau ada yang mendengar pengajian mengantuk, itu 2 kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Ada orang kepenuhan yang digoda setan? Mana ada digoda setan? Khalifah mursyid-mursyidin mentalkinkan, mentuajuhkan, menzikirkan mereka. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pindah rumah, ratib toga. Ada ratib toga di sini. Zikir toga. Kenapa ratib itu mesti kuat mengusir setan? La ilaha illallah. Pindah rumah, di kamar tuh takut kita ada hantu. Nyi blorong, sundel borong, suster ngesot. La ilaha illallah. Maka ibu pun kalau ada laki itu yang tak sembahyang, tak ke masjid, habiskan ke telinga. La ilaha illallah. Siap, Bo? Bapak pun begitu juga. Kalau ada bini bapak tak berjilbab, tak peduli pengajian, tak wirid yasin, pulang dari sini, la ilaha illallah. Kalau ada kawan mengantuk di sebelah, la ilaha illallah. Tapi sesudah itu hati-hati, kadang setan ini mau pula pindah dia ke kita, kanan kiri membalas, la ilaha, jaga kita. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Kita tidak lama berjumpa, 1 jam habis itu kami pergi lagi ke Kota Intan. Dari apa namanya? Tanjung Padang, habis kepenuhan, habis itu kami ke Kota Intan. Habis itu barulah kami pulang ke Pekanbaru. Dari semalam saya belum pulang. Semalam ke Kampar, ke Bangkinang, ke Bukit 9. Lah tadi pagi rumah Pak Ahmad Pasir Pangarayan. Ini di Tanjung Padang. Kepenuhan, nanti Kota Intan. Kalau sampai saya tak balik sampai 3 malam, bahaya. Nanti dicangka orang udah buka cabang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga salat berjamaah ke masjid, tetap saling menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Pilih pemimpin yang adil dan amanah. Anak-anak nasihati, bapak menasihati ibu, ibu menasihati bapak. Kalau ada bapaknya yang sudah pengajian, yang sudah berzikir, yang sudah bersuluk, yang sudah ke masjid, yang sudah zikir, yang sudah baik, alhamdulillah. Kalau ada bininya yang belum, berarti bininya sundil bolong. Kalau ada ibu yang sudah baik, yang sudah berjilbab, yang sudah baca Quran, yang sudah wirid yasin, yang sudah pengajian, tapi lakinya belum, berarti lakinya genderuwo. Tapi insya Allah kalau kita saling bersama menasehati, mendoakan, doa silahul mu'min, doa yang paling tajam, senjata orang beriman. Di sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suamiku belum sembahyang, bukakan pintu hidayah. Istri belum bertudung, mintakan hidayah. Alhamdulillah, di kepenuhan tak terlalu berat lagi dakwah, karena ada pondok pesantren, ada orang-orang soleh, ada alim ulama, ada rumah-rumah suluk. Alhamdulillah semuanya bertudung, anak-anak kecil pun bertudung. Mudah-mudahan bukan karena di acara ini saja, mudah-mudahan kita semuanya dalam kebaikan dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, kepenuhan rokan hulu tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barakat Nabi Muhammad, sampaikanlah segala niat baik bapak-bapak kami, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, Bapak Dr. Hewan Haidir, beserta orang-orang baik di Rokan Hulu. Sampaikan niat baiknya ya Allah. Titipkan amanah jabatan ke mereka, dengan amanah itu mereka insya Allah beramal soleh, menolong negeri ini, menolong umat ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.